Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Selamat pagi anak-anak. Berarti sudah kedengaran ya suara ibu ya? Ya. Apa kabar? Baik ya? Astungkare semua dalam keadaan baik dan sehat anak-anak. Ingat, tidak lupa ibu mengucapkan, memperingati jaga kesehatan dengan baik di musim pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengawali dengan mengaturkan pangenjali umat. Om Swastiastu. Kita awali dengan mengucapkan doa terlebih dahulu. Adakah di sini yang mau memimpin salah satu untuk mengucapkan doa seperti biasa? Ada yang mau memimpin? Agus Kurniawan, silakan. Baik, sudah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Seperti pembelajaran minggu lalu, kita akan melanjutkan tentang materi Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Minggu lalu kan diajar sama ibunya, Bu Dayu. Sekarang ibu akan melanjutkan dari pembelajaran ibunya, yaitu menjelaskan tentang manfaat dari yoga. Ini tujuan kita yang pada hari ini, di mana melalui pembelajaran dengan menggunakan video conference, serta penugasan melalui e-learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari yoga. Lewat. Ibu mau mengingatkan pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa manfaat yoga secara umum terlebih dahulu? Siapa yang masih ingat? Siapa ini ya? Pasti sudah kan, Bu? Ya, kan sudah. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan manfaat yoga secara umum. Yang pertama yaitu dalam ajaran agama Hindu, dalam sikap Padmasana, yaitu manfaatnya dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Yang kedua yaitu Siddhasana, bermanfaat memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf dan mengendalikan fungsi seksual. Yang ketiga yaitu ada Swastikasana, bermanfaat menghilangkan penyakit empedu di lendir dalam keadaan sehat, membersihkan dan menguatkan urat kaki dan paha. Yang keempat yaitu ada Sarwasana, yaitu bermanfaat memelihara kelenjar tiroid. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Astiti. Itu sudah benar. Yang dijelaskan sama Astiti itu manfaat dari gerakan yoga sanas. Kalau manfaat yoga secara umum, siapa nih? Ini kadek 11-9. Kadek siapa ini? Silakan. Sudah? Udah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Menurut saya, manfaat yoga secara umumnya itu bebas dari gangguan sakit, awet muda, hidup rileks, penuh energi, bebas dari pengaruh emosional. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih ya. Kadek siapa nih? Kadek Sudiaryantini. Ya, Sudiaryantini, terima kasih. Silakan dimute. Yang dijelaskan oleh dua temannya itu sangat benar. Yang kedua dijelaskan oleh Kadek itu manfaat yoga secara umum.
Dimana kalau manfaat yoga untuk tubuh kita secara umum, kalau pikiran sudah menjadi tenang dan tubuh itu menjadi rileks, penyakit itu tidak akan mudah datang, anak-anak. Itulah manfaat yoga secara umum. Di sini Ibu jelaskan. Adapun manfaat ajaran yoga yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai tujuan hidup tertinggi. Yang dalam ajaran agama Hindu yaitu dapat mewujudkan moksatam jagathita yacaiti dharma. Apa itu moksatam jagathita yacaiti dharma? Ya, itu moksatam jagathita yacaiti dharma. Itu moksa bisa kita capai dengan melakukan kebaikan, anak-anak. Jalan untuk mencapai moksa itu bisa dilakukan dengan hal yang utama, yaitu dengan kebaikan. Contohnya kita melaksanakan yoga. Itu maksudnya. Yang kedua, manfaat dari ajaran yoga baru untuk kesehatan tubuh kita, kebugaran jasmani dan rohani. Kebugaran jasmani dan rohani itu bisa dilakukan dengan mempraktekkan gerakan yoga asana. Baru kita memasuki ke gerakan yoga asana. Secara umum, manfaatnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Bisa dilakukan dengan gerakan yoga asana. Yang ketiga, manfaat dari yoga itu mengatasi atau menghilangkan stres. Kalau kita menenangkan pikiran, tidak banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, tidak akan adanya stres. Seperti itu maksudnya. Yang keempat, mengembangkan konsentrasi. Di mana kalau sudah memusatkan pikiran, kita akan terfokus pada suatu objek. Di sanalah akan mendapatkan konsentrasi. Seperti itu. Yang kelima, menambahkan kekuatan pikiran. Dalam artian, pikiran yang tidak penting atau negatif itu dihilangkan. Jadi kita lebih memperkuat pikiran yang positif. Yang keenam, manfaatnya secara jasmani, latihannya ajaran yoga pada tingkatan paling dasar kebanyakan meniru gaya binatang. Nanti coba pada gerakan yoga asana itu sebagian besar mirip gerakan binatang. Di mana ketika binatang yang memiliki sakit dan berusaha untuk menyembuhkan dirinya. Seperti itu. Yang ketujuh, manfaatnya untuk menetralisir ketegangan pikiran. Biarpun ada banyak masalah, misalnya ada banyak tugas, kita nggak boleh tegang. Kita harus rileks, baru kita bisa berpikir yang cemerlang seperti itu. Kalau banyak beban, banyak sekali tugasnya, tapi hanya memikirkan saja seperti itu, tidak akan selesai, anak-anak. Selanjutnya itu ada manfaat bagi tubuh. Ya, bebas dari gangguan sakit yang pertama. Kita dapat melancarkan pernapasan, menghilangkan pegal-pegal pada tubuh. Seperti itu. Yang B itu awet muda. Kenapa melakukan yoga bisa dikatakan awet muda, anak-anak? Siapa yang mau jawab? Ya, kalau sudah tidak banyak pikiran, tidak stres, hidup dengan tenang, santai, seperti itu akan membuat kita menjadi awet muda. Kalau sudah banyak pikiran, banyak beban yang tidak penting, itu kita kelihatan, coba aja lihat orang yang memiliki banyak pikiran, pasti kelihatan lebih tua. Seperti itu maksudnya. Hidup menjadi lebih santai. Nah, kita tenang. Penuh energi. Karena dengan gerakan yoga,
kita dapat menggerakkan seluruh tubuh kita, baik itu jasmani ataupun rohani kita. Selanjutnya itu tidak mudah emosi. Kita dapat meredamkan emosi kita. Yang keenam itu manfaatnya hidup selalu siap untuk bekerja. Artinya di mana kita harus melakukan suatu pekerjaan, tubuh kita itu sudah siap. Tidak malas-malasan, tidak lemas seperti itu. Misalnya pada pagi hari ini kita rutin setiap pagi melaksanakan Zoom, mengerjakan tugas. Kita sudah siap seperti itu, tidak malas-malasan. Tidak lagi worn by UV, tidak seperti itu. Kalau orang yang sudah melaksanakan yoga, tubuhnya akan selalu bugar. Seperti itu. Selanjutnya, itu paru-paru akan berkembang sampai kapasitas yang penuh. Di mana dengan beryoga, kita dapat mengatur nafas kita dengan baik. Dari puraka, menarik, kumbhaka, menahan, ricaka, itu mengeluarkan. Kita mengatur napas dengan benar. Kalau napas sudah benar, otomatis kapasitas paru-paru itu berada penuh dan selanjutnya itu yang I. Apabila gerakan dilakukan dengan benar dan tepat seperti itu, kita dapat menghilangkan kelelahan. Hidup kita, tubuh kita itu menjadi penuh tenaga, merasa lebih segar. Tapi asalkan dilakukan dengan benar. Tapi kalau dilakukan dengan salah, ya kita bisa keselius seperti itu. Itu manfaat secara umum. Ini ada 22 gerakan yoga asana. Kita akan bahas satu-satu beserta dengan bagaimana caranya serta manfaatnya seperti apa. Ya, yang nomor 1 itu ada Padmasana. Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana caranya melakukan Padmasana tersebut. Silakan Rizka. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Cara melakukan gerakan Padmasana. Kedua kaki diluruskan ke depan, lalu ditempatkan kaki kanan di atas paha kiri. Kemudian kaki kiri di atas paha kanan. Kedua tangan boleh ditempatkan di lutut. Manfaat dari Padmasana ini yaitu dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Udah, Bu. Ya, terima kasih Rizka ya. Silakan di-mute. Ini yang pertama itu Padmasana. Itu di mana kaki diluruskan terlebih dahulu, dilipat, dan telapak kaki yang satunya ditaruh di atas kaki kiri. Di mana kalau orang laki-laki biasa melakukan persembahyangan dengan silasana. Tapi kan kakinya jarang seperti ini, kakinya ditaruh di bawah. Ini biasa dilakukan gerakan untuk bermeditasi. Di mana bermanfaat dapat menopang tubuh dalam waktu yang lama. Artinya posisi yang seperti ini tuh posisi yang sudah sangat bagus sekali. Karena misalnya kita melakukan meditasi, itu kan dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama, artinya tidak pegel. Selanjutnya itu ada Siddhasana. Ika, silakan. Jadi yang kedua ada Siddhasana. Siddhasana, cara melakukannya yaitu letakkan salah satu tumit di pantat dan tumit yang satunya di pangkal kemaluan. Kedua kaki diletakkan begitu rupa sehingga kedua ugal-ugal mengenai satu dengan yang lain.
Manfaatnya yaitu memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf dan mengendalikan fungsi seksual. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ini agak mirip dengan Padmasana, tetapi cara meletakkan tumit kita itu yang berbeda. Manfaatnya seperti yang dijelaskan sama Ika, itu memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf. Dengan duduk seperti itu, kita akan merasa lebih rileks dan tenang, anak-anak. Dimana dan mengendalikan fungsi seksual itu maksudnya, makanya fungsi tumit yang berada dekat dengan pangkal kemaluan itulah yang memanfaatkan mengendalikan fungsi seksual secara maksimal, mengendalikan. Selanjutnya itu ada swastikasana. Sofi, 1119, silahkan. Kedengaran, Bu? Kedengaran, silahkan. Swastikasana. Kedua kaki lurus ke depan, kemudian lipat kaki dan taruh dekat otot paha kanan. Bengkokkan kaki kanan dan dorong telapak kaki dalam ruang antara paha dengan otot betis. Manfaatnya yaitu menghilangkan reumatik, menghilangkan penyakit empedu dan lendir dalam keadaan sehat, membersihkan dan menguatkan urat-urat kaki dan paha. Udah, Bu. Ya, itu sangat benar ya yang dijelaskan sama Sofi. Di mana kedua kaki itu diluruskan ke depan, kemudian lipat kaki dan taruh dekat pada otot paha. Seperti pada gambar, bengkokkan kaki dan dorongkan telapak kaki ke ruang antara paha dengan betis. Di mana kita disuruh pada gambar ini membekukan. Yang memanfaatkan itu menguatkan urat-urat pada kaki, otomatis paha yang ke bawah ini walaupun berasa sakit itu manfaatnya menguatkan urat. Selanjutnya itu Sarwangasana. Tisya? Udah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Baik, Sarvangasana yaitu berbaring dengan punggung di atas selimut, angkat kedua kaki perlahan, kemudian angkat tubuh bagian atas, pinggang, paha, dan kaki lurus ke atas. Punggung ditunjang oleh kedua tangan. Manfaatnya yaitu memelihara kelenjar tiroid. Ya, terima kasih ya. Itu cara melakukannya sudah dijelaskan sama Tisya. Itu berada di bawah kepalanya, kaki yang di atas. Semua berat badan itu ditunjang oleh tangan dan punggung kita. Di mana itu memelihara kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar yang ada di setiap tubuh kita. Itu kita memeliharanya seperti itu. Yang berada di tenggorokan kita. Selanjutnya Halasana. Sebelas sampai 8, Putweka, silakan. Ya. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Halasana, posisi tubuh rebah dengan telapak tangan telungkup di samping badan, kedua kaki rapat lalu diangkat ke atas dengan posisi lurus. Tubuh jangan bengkok, kaki dan tubuh buat siku lebar, turunkan kedua kaki dan kaki melalui muka sampai jari kaki mengenai lantai, paha dan kaki membentuk garis lurus. Manfaatnya menguatkan urat dan otot tulang belakang dan susunan urat-urat di sisi kanan kiri tulang punggung. Ya, terima kasih ya Putu Eka. Di sini manfaatnya gerakan halasana itu menguatkan urat dan tulang belakang kita. Ya, di sini itu yang orang yang melakukan itu harus sudah lentur sekali, harus sudah aktif sekali dalam melaksanakan yoga, baru bisa melakukan gerakan seperti ini. Jangan kalau kita baru-baru mau latihan yoga langsung gerakan seperti ini, ya, nanti bisa sakit ini tangan atau pegal atau kesleo. Ini harus dilakukan orang yang sudah berpengalaman dalam yoga, anak-anak.
Di sini menguatkan tulang punggung juga. Pastinya di awalnya berasa sakit seperti ini. Kalau kita orang yang pertama mau melakukan yoga ya, kita awali dulu terlebih dahulu dengan Padmasana. Duduk dengan santai, bisa dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Saat duduk seperti Padmasana ini, kita bisa mengendalikan pikiran kita, menenangkan pikiran kita. Seperti itu. Menenangkan pikiran itu dengan cara memfokuskan satu yang apa yang ingin kita pikirkan. Misalnya, kita mau memikirkan apa? Ubun-ubun kita, ujung hidung kita yang kita pikirkan. Satu saja yang dipusatkan. Seperti itu. Selanjutnya, nggak kelihatan sudah. Matsyasana, itu yang paling ujung ya. Itu dilakukan dengan cara rebahan anak-anak. Dengan kepala diletakkan kedua tangan disalipkan. Rebahan tapi punggung kita agak menjolok ke atas. Di mana manfaatnya itu membasmi berbagai macam penyakit yang berada di dalam dada kita. Itu asma, mengatur napas, paru-paru seperti itu. Di sini di mana pada gambar itu dada yang difokuskan. Selanjutnya yang ketujuh, Paschimottanasana. Ya, itu dilakukan dengan duduk di lantai. Dengan kaki diluruskan ke depan dan tangan itu memegang jari-jari kaki. Yang bengkok ke depan itu tubuh. Tapi di sini Paschimottanasana itu kelihatannya saja gampang. Coba ya anak-anak praktekkan sekarang. Luruskan kakinya, pegang jarinya, itu susah. Pasti yang naik itu lutut. Seperti itu. Manfaatnya itu melancarkan pencernaan. Dan juga mengurangi lemak yang ada dalam perut. Bila melakukan gerakan ini, itu tulang punggung juga akan berasa sakit anak-anak. Lebih menguatkan tulang punggung. Selanjutnya, yang ke-8, itu ada Mayurasana. Siapa yang mau menjelaskan? Rai, yang mana tadi ya? Ya, silahkan. Udah kedengaran, Bu? Agak lebih keras lagi, Rai. Udah kedengaran, Bu? Ya, kedengaran. Silahkan. Mayurasana, caranya berlutut di atas lantai, jongkok di atas jari kaki, angkat tumit ke atas dengan kedua tangan berdekatan, dengan telapak tangan di atas lantai. Ibu jari kedua tangan harus mengenai lantai dan harus berhadapan dengan kaki. Manfaatnya menguatkan pencernaan, membentulkan salah pencernaan dan salah perut seperti kembung. Juga murung hati dan limpa yang bekerja lemah akan baik kembali. Udah, Bu. Ya, terima kasih ya Raya. Itu sudah benar yang dijelaskan sama Rai. Itu diawali dengan kita berlutut di atas lantai terlebih dahulu. Yang menjadi penopang kita itu adalah tangan di sini. Tanganlah yang menopang semua berat badan kita. Yang bermanfaat itu menguatkan pencernaan atau melancarkan pencernaan, menghilangkan perut yang kembung anak-anak, dan menghilangkan lemak-lemak yang kurang baik itu dalam Mayurasana. Selanjutnya itu Ardha Machendrasana. Ini agak susah ya.
gerakannya. Yaitu bermanfaat itu memperbaiki alat-alat pencernaan dan menambah nafsu makan. Yang ke-10 itu ada salabasana. Desi, silahkan. Sudah, silahkan Pak. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Baik. Salabasana, cara melakukannya adalah rebahkan diri dengan telungkup, kedua tangan di sisi badan terlentang. Tangan diletakkan di bawah perut, hirup napas seenaknya, kemudian keluarkan perlahan. Keraskan seluruh badan dan angkat kaki ke atas kurang lebih 40 cm dengan lurus sehingga paha dan perut bawah dapat terangkat juga. Manfaat melakukan yoga ini yaitu menguatkan otot perut, paha, dan kaki, menyembuhkan penyakit perut dan usus, juga penyakit limpa dan penyakit bungkuk dapat dikurangi. Itu aja, Bu. Terima kasih ya, Esi ya. Ya, yang bermanfaat itu menguatkan otot perut, di mana di sini perut itu ketarik anak-anak, pasti berasa sakit, dan paha itu diangkat ke atas pasti berasa sakit. Di mana kalau ini cocok untuk orang yang bungkuk, itu menghilangkan bungkuk. Seperti itu. Yang nomor 11, Bhujangasana. Ya, ini Bhujangasana itu dilakukan seperti ular kobra, anak-anak. Itu sama lainnya gerakan ular. Ini manfaatnya istimewa untuk wanita, dapat membersihkan rahim dan kantung kemih, untuk menguatkan juga, membersihkan dan menguatkan. Di sini kalau orang yang datang bulannya sakit bisa melakukan gerakan seperti ini. Ini dominan bermanfaat untuk wanita. Selanjutnya ada Dhanurasana. Desa Nyuman 11-2, silakan. Baik, sudah kedengaran, Bu? Sudah. Gerakan ini dilakukan dengan berbalinglah telungkup, posisikan kaki Anda selebar pinggul, dan letakkan lengan di samping tubuh Anda. Sekarang lipat perlahan lutut dan pegang pergelangan kaki Anda, tarik napas, kemudian angkat dada dan kaki Anda dari tanah atau matras. Manfaatnya, selain gerakan itu, gerakan ini juga mampu memperkuat otot perut, punggung, paha, lengan, dan dada, serta memperbaiki postur tubuh. Dhanurasana merupakan yoga yang memiliki gerakan berbentuk seperti busur. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Desa. Ini seperti yang dijelaskan sama Desa, ini gerakan busur namanya. Mirip dengan salabasana, tapi di sini kaki yang dipegang. Berarti orang yang bungkuk itu cocok melakukan ini, anak-anak. Menghilangkan rematik pada kaki, lutut, dan tangan. Dan mengurangi kegemukan. Kalau orang yang mau olahraga bisa, tapi dilakukan dengan hati-hati. Atau cari instruktur orang yang sudah berpengalaman. Jangan baru melihat gerakan seperti ini, oh, saya mau menghilangkan perut dalam lemak. Menghilangkan lemak kita dalam perut. Mau lebih kecil perutnya. Mau melakukan gerakan ini salah satu. Ini gerakan dilakukan harus ada instruktur, harus ada yang memandu anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya, itu ada Gomukhasana.
Yang mau siapa? Bunga, silakan. Jadi Gomukasana yaitu gerakannya yaitu tumit kaki kiri diletakkan di bawah pantat kiri, kaki kanan diletakkan sedemikian rupa sehingga lutut kanan berada di atas lutut kiri dan telapak kaki kanan ada di sebelah paha kiri berdekatan. Manfaat gerakan ini yaitu menghilangkan rematik di kaki, ambien, sakit kaki dan paha, menghilangkan susah BAB atau buang air besar. Sekian. Ya, terima kasih ya Bunga ya. Di sini manfaat Gomukasana. Ingat, Gomukasana ini harus dilakukan oleh orang yang sudah lentur. Coba sekarang saja kalau kita membawa tangan kita ke belakang, kan agak susah, berasa lebih sakit seperti itu. Karena kita belum terbiasa. Manfaat Gomukasana itu mengurangi rematik pada kaki, di mana di sini kaki itu lebih banyak yang bergerak. Paha, menghilangkan sakit paha, dan menghilangkan susah BAB. Seperti itu. Selanjutnya ada Trikonasana. Astiti, silakan. Udah kedengeran, Bu? Ya, kedengaran. Trikonasana yaitu berdiri tegak, kedua kaki terpisah antara 65 sampai 70 cm, kemudian luruskan tangan dengan lebar, segaris dengan pundak, tangan sejajar dengan lantai. Manfaatnya menguatkan urat-urat tulang punggung dan alat-alat di perut, dan juga menguatkan gerak usus dan menambah nafsu makan. Ya, itu bermanfaat untuk menguatkan urat-urat tulang. Karena di sini punggung yang lebih dominan digerakkan. Dan alat-alat perut. Memperkuat gerakan usus. Sampai Trikonasana saja dulu. Ada yang bertanya? Siapa ini ya? Astiti, ada pertanyaan? 10P3, Verinia, ada yang ditanyakan? Silahkan tanyakan dulu. Ibu sampai Trikonasana. Dari manfaat secara umum dan manfaat gerakan ajaran Yogasana. Kalau misalnya Bu, boleh kita melakukan gerakan ini, semua gerakan ini, boleh, asalkan ada pemandu atau instruktur yang sudah biasa melakukan gerakan ini. Kalau melakukan gerakan sendiri di rumah, itu jangan ya, nanti anak-anak bisa kesleo. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, lakukan Padmasana saja. Kalau tidak bisa Padmasana, menaikkan telapak kaki kanan ke kiri. Ya kita atur, misalnya saat kita sembahyang anak-anak. Yang perempuan itu melakukan Vajrasana, dilakukanlah dengan baik dan benar. Jangan kalau sudah melakukan Vajrasana atau metimpuh, anak-anak melakukan dengan Silasana. Bersila, itu disalahkan ya. Kalau sudah disuruh Vajrasana, berarti anak-anak melakukan dengan bersimpuh. Seperti itu. Eci? Silakan Ibu Pak. Ya. Baik Bu, izin bertanya, Ya. apakah pada saat menstruasi itu boleh beryoga? Ya, terima kasih ya, Eci ya. Saat menstruasi itu tergantung pada diri kita sendiri anak-anak. Kan yoga itu dilakukan dengan banyak gerakan. Kalau kita merasa nyaman saat menstruasi melakukan yoga, bisa. Tapi kalau tidak merasa nyaman,
Ya, jangan dilakukan. Tapi tetap yoga itu bisa dilakukan kapanpun. Tapi tetap diawali dengan mengatur napas terlebih dahulu. Kita pemanasan lah seperti olahraga. Pasti diawali dengan pemanasan. Mengatur napas, menenangkan pikiran. Pokoknya kita pemanasan terlebih dahulu biar tidak kaku saat melakukan yoga. Jadi kalau tidak pemanasan, gerak sedikit sudah sakit. Gimana ya sih? Udah, ada lagi? Kalau tidak, Ibu sudah berikan materi, video, di e-learning, materinya persis seperti ini, sudah Ibu upload, silahkan. Berupa PDF, silahkan di sana di-download ya. Sebagai pedoman nanti kalau pembelajaran Zoom lagi. Terus, dibuka videonya. Video yang Ibu berikan itu manfaat gerakan yogasana. Hari ini juga Ibu sudah mulai buka tugasnya, bisa dikerjakan dari tadi pagi. Kalau nggak salah itu sampai tanggal 18 bisa dikerjakan di sana. Kalau ada yang kurang jelas mengenai materi atau pertanyaan apapun, silahkan bisa WA Ibu ya. Untuk hari ini, Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengaturkan Parama Santi, anak-anak. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih ya.
Tes. Baiklah, selamat pagi menjelang siang untuk siswa kelas 11 yang Ibu banggakan. Untuk pertemuan kali ini, kembali lagi di mata pelajaran Porter ya, kita akan membahas materi berikutnya setelah SOP Escorting Guests to the Room. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu akan buka pertemuan kita pada hari ini dengan menghaturkan Pangastungkara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Oke, baiklah. Untuk materi kita yang kedua, di semester yang pertama ini adalah penanganan barang bawaan tamu rombongan. Ya, yang mana penanganan barang bawaan tamu rombongan itu sedikit berbeda dengan penanganan pada barang bawaan tamu individu. Ya, jadi waktu di kelas 10 sudah Ibu sampaikan bahwa ada 2 tipe tamu yang akan datang untuk mengunjungi hotel tempat kalian bekerja nanti. Yang pertama itu disebut dengan individual guest atau tamu individu, dan yang kedua disebut dengan grup atau tamu rombongan. Yang mana sudah pernah Ibu sampaikan juga bahwa tamu rombongan itu adalah tamu yang datang sekaligus dengan jumlah 100 orang atau lebih. Ya, itu secara teorinya. Tetapi ada juga beberapa hotel yang menganggap bahwa jumlah tamu yang datang sekaligus, walaupun dia tidak berjumlah 100 atau lebih dari 100, juga dianggap dengan tamu rombongan. Jadi kalau ditanya secara teori, berapa sih jumlah tamu rombongan itu? Kalau kita bahas secara teori, jumlah tamu rombongan itu adalah 100 orang atau lebih. Itu baru kita bisa sebut dengan tamu rombongan. Ya, kalau ternyata nanti di tempat praktek atau di tempat kalian bekerja nanti, jumlah tamunya hanya berjumlah 50 orang, tetapi juga disebut dengan tamu rombongan, itu boleh. Ya, jadi silahkan, tergantung dari hotelnya, tergantung dari kapasitas hotel, tergantung dari bintang hotelnya, menyebut tamu rombongan itu dengan jumlah berapapun. Tapi kalau secara teori, sekali lagi, tamu rombongan itu adalah tamu yang berjumlah 100 orang atau lebih. Oke, baiklah, itu untuk jenis tamu ya, sudah pernah kita bahas waktu di kelas 10, ada tamu individu, ada tamu rombongan, kemudian ada walk-in guest, kemudian ada with reservation guest. Itu sudah pernah kita bahas waktu di kelas 10. Baiklah, untuk penanganan barang bawaan tamu, sebenarnya juga sudah Ibu sampaikan waktu di kelas 10, tapi sekarang Ibu akan review kembali atau kita bahas lagi sedikit mengenai penanganan barang bawaan tamu sebelum kita masuk ke penanganan barang bawaan tamu rombongan. Nah, Ibu akan langsung saja ke materinya. Ya, silakan dilihat pada slide yang sudah Ibu share. Untuk penanganan barang bawaan tamu rombongan maupun tamu individu, kita harus memahami beberapa hal berikut ini. Ya, dalam menangani barang-barang bawaan tamu perlu dilakukan khusus guna menghindari 4 hal berikut ini. Ya, jadi ada hal-hal khusus yang harus kalian perhatikan ketika akan menangani barang bawaan tamu. Yang pertama adalah kehilangan. Jadi hal yang paling penting untuk dihindari dari seorang petugas bellboy atau bellmaid atau petugas yang khusus menangani barang bawaan tamu adalah kehilangan barang bawaan tamu. Itu yang pertama. Jadi ketika menangani, pastikan barang bawaan tamunya tidak hilang. Yang kedua adalah barang tertukar. Jadi pastikan barang bawaan tamu tidak tertukar dengan tamu lainnya. Nah, ini sangat penting pada saat kalian akan menangani barang bawaan tamu rombongan. Ya, kalau tamu individu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di SOP-nya, bahwa ketika tamu datang, kamu sudah selesai registrasi, maka tamu dan barangnya akan diantarkan langsung ke kamar oleh petugas bellboy atau bellmaid. Itu kalau tamu individu. Ya, sesuai dengan SOP yang sudah pernah kita bahas minggu lalu dan 2 minggu lalu. Sedangkan untuk tamu rombongan itu tidak seperti yang di SOP untuk tamu individu. Ya, bedanya adalah ketika mengantarkan tamu rombongan, tamunya akan memasuki kamar terlebih dahulu, sedangkan barangnya mengikuti belakangan atau akan diantarkan belakangan oleh petugas bellboy atau bellmaid.
Itu bedanya. Makanya harus diperhatikan atau harus dihindari barang tertukar antara tamu satu dengan tamu lainnya. Khususnya untuk mengantarkan tamu rombongan. Ya. Yang ketiga, yang harus dihindari ketika menangani barang bawaan tamu adalah keterlambatan. Jadi semakin cepat kalian bekerja, semakin efisien waktu yang kalian gunakan. Kemudian yang terakhir adalah barang rusak. Jadi 4 hal inilah yang harus dihindari ketika menangani barang bawaan tamu. Kehilangan, barang tertukar, keterlambatan, dan barang rusak. Jadi 4 hal itu harus dihindari oleh seorang petugas bellboy atau bellmaid. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, yang harus diperhatikan oleh seorang bellboy atau bellmaid ketika menangani barang bawaan tamu adalah yang pertama, barang bawaan tamu diambil dan diangkut dengan cara yang tepat atau dengan cara yang benar menggunakan trolley cart dalam waktu yang cepat. Jadi begitu tamu datang, begitu tamu turun menuju ke meja reception atau ke resepsionis, kalian harus dengan cepat menangani barang bawaan tamunya. Kalau perlu membawa troli, silakan gunakan trolinya. Kalau tidak, silakan langsung diangkat barangnya, kemudian ditaruh di tempat yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian kita bahas sedikit mengenai troli. Ya, troli itu adalah kereta yang digunakan untuk menangani atau membawa barang bawaan tamu. Bukan menangani ya, Ibu ralat sedikit. Troli itu adalah kereta yang digunakan untuk membawa barang bawaan tamu. Itu sudah pernah kita bahas. Nah, adakah yang masih ingat? Ada berapa jenis troli yang pernah kita pelajari? Silahkan sebutkan dan jelaskan jenis-jenis troli yang pernah kita pelajari. Atau yang pernah Ibu sampaikan? Oke, ada beberapa orang yang raise hand. Ibu akan tunjuk satu orang ya. Silahkan dari 11 AP6 Listia. Silahkan Listia. Jenis-jenis troli ada 2. Yang pertama ada berdasarkan ukuran dan berdasarkan cara pengoperasiannya. Diulangi? Jenis-jenis troli ada 2. Yang pertama ada berdasarkan ukuran, yaitu small trolley, adalah troli yang memiliki 2 roda. Yang kedua ada big trolley, adalah troli yang memiliki 4 jumlah roda ataupun lebih. Yang kedua, berdasarkan cara pengoperasiannya, ada manual trolley dan electric trolley. Yaitu manual trolley adalah troli yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia atau didorong. Electric trolley itu adalah troli yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga mesin. Oke, thank you Listia. Jawabannya bagus ya, sudah lengkap dibahas semuanya. Silakan di-mute kembali. Baiklah, terima kasih untuk Listia sudah membantu Ibu menjelaskan jenis-jenis troli. Ya, jadi Ibu review lagi sedikit. Yang pertama adalah troli berdasarkan kapasitasnya atau berdasarkan ukurannya. Ada 2 jenis troli, dilihat dari kapasitas atau ukurannya. Yang pertama adalah small trolley, yang kedua adalah big trolley. Yang mana namanya small trolley? Small trolley itu hanya memiliki 2 buah roda, sedangkan big trolley memiliki 4 buah roda atau lebih. Kemudian yang kedua, berdasarkan cara pengoperasiannya. Ada 2 juga, macam-macam trolinya. Yang pertama adalah manual trolley, yaitu troli yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia atau dengan cara didorong ya untuk membawanya. Kemudian yang kedua adalah electric trolley. Troli yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga mesin. Yang mana electric trolley ini banyak digunakan oleh hotel yang mengusung konsep garden hotel. Atau hotel yang memiliki luas yang besar, kemudian jarak antara satu kamar hotel dengan kamar lainnya itu berjauhan. Ya, seperti itu. Itu disebut dengan electric trolley. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Selain barang bawaan tamu harus diambil dan diangkut dengan cara yang tepat atau benar, menggunakan troli dalam waktu yang cepat. Hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah yang kedua sekarang,
Nah, yang pertama, kita masih bahas yang pertama ya, belum kita masuk ke step yang kedua. Yang harus diperhatikan ketika mengangkut atau mengambil barang bawaan tamu dan menaruhnya di troli adalah yang pertama, peganglah pegangan atau tali barang tersebut agar barang tersebut tidak copot atau tidak lepas. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan waktu praktek, ketika mengambil barang bawaan tamu, handle mana yang boleh mengangkat, handle mana yang digunakan untuk menarik atau mendorong kereta barangnya. Kemudian, yang harus diperhatikan lagi ketika mengangkat barang bawaan tamu adalah perhatikan barang yang menggunakan tanda khusus atau sign. Jadi perhatikan tanda-tanda yang terdapat pada barang bawaan tamu. Contohnya, nah ini hanya beberapa contoh ya mengenai tanda atau sign pada barang bawaan tamu. Yang pertama adalah this way up sign. Apa maksud dari this way up sign? Silakan. Apa yang dimaksud dengan this way up sign? Astiti Utari? Silakan. Udah kedengaran, Bu? Sudah. This way up sign yaitu tanda yang menunjukkan arah atas penempatan atau penyimpanan barang. Yes. Tanda yang menunjukkan arah atas penempatan atau penyimpanan barang bawaan. Thank you, Astiti Utari. Ya, jawabannya tepat sekali. Jadi itu adalah this way up sign. Jadi ketika kalian mengangkat barang bawaan tamu, perhatikan ada atau tidak tanda pada barang bawaan tamu tersebut. Contohnya adalah tanda this way up sign. Biasanya dia menunjuk arah atas pada barang bawaan tamu. Kemudian yang kedua, fragile sign. Fragile sign. Ada yang mau mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan fragile sign? Coba, ada 18 partisipan. Oh, 21 partisipan yang raise hand. Oke, Ibu akan pilih satu ya. Ini Kadek Saras Nataliani. Silakan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Fragile sign artinya itu barang mudah pecah. Yes, barang yang terdapat dalam tas tamu tersebut adalah barang yang mudah pecah. Jadi itu disebut dengan fragile sign. Biasanya simbolnya itu adalah gelas yang berisi retakan. Itu adalah tanda pada simbol fragile sign. Kemudian berikutnya contohnya lagi adalah keep dry sign. Silakan, keep dry sign. Keep dry, Ibu tunjuk satu orang ya. Bunga Widiasari. Silakan. Keep dry sign artinya penyimpanan barang tersebut harus dalam keadaan kering atau tidak boleh basah. Yes, penyimpanan barang bawaan tamu tersebut harus pada tempat yang kering atau tidak boleh basah, tidak boleh terkena air. Thank you Bunga Widiasari atas jawabannya. Selanjutnya, nah yang ketiga sekarang yang harus diperhatikan ketika akan mengangkat barang bawaan tamu. Barang pecah belah hendaknya diangkat dengan hati-hati atau tidak boleh dibanting. Jadi kalau ada tanda berisikan fragile sign, itu silakan diangkat barang bawaan tamunya dengan hati-hati dan juga tidak boleh dibanting. Sebenarnya tidak hanya barang pecah belah saja ya. Semua barang bawaan tamu harus diangkat dengan hati-hati dan juga tidak boleh dibanting. Berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua ya. Setelah tadi kita bahas mengenai mengangkat barang bawaan tamu, yang kedua kita bahas mengenai bila menaruh barang dalam troli atau menyimpan barang pada tempat penyimpanan barang, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, taruhlah barang yang paling besar atau paling berat di bagian paling bawah. Jadi ini sudah sempat kita praktekkan ya waktu pertemuan praktek sebelumnya. Jadi sudah Ibu sampaikan, ketika menaruh barang bawaan tamu, baik itu di troli maupun di tempat penyimpanan, silakan diperhatikan barang yang manakah yang ditaruh di bagian paling bawah, karena itu yang paling penting ya. Barang yang ditaruh di bagian paling bawah adalah barang yang paling besar atau paling berat.
Kemudian di atasnya ditaruh barang yang lebih kecil atau lebih ringan lagi. Ya, jadi sudah pernah Ibu sampaikan dan sudah pernah kita praktekkan juga. Next, yang ketiga. Barang bawaan tamu agar tidak tertukar diberi tanda atau legate tag yang dituliskan dengan nama tamu, nomor kamar, dan juga kode rombongan, ya, kalau menangani tamu rombongan sehingga mudah untuk dikenali. Jadi sudah pernah Ibu sampaikan bagaimana cara mengisi legate tag, bagaimana cara memasangnya atau menggantungkannya juga sudah kita bahas. Next, yang keempat yang harus diperhatikan adalah pergunakanlah kereta barang atau trolley cart bila membawa barang-barang dalam jumlah banyak. Jadi sudah pernah Ibu bahas juga. Ya, kapan menggunakan troli, kapan boleh tidak menggunakan troli. Ya, ketika membawa barang yang banyak, tidak bisa diangkat dengan menggunakan kedua tangan, silakan gunakan troli. Tapi kalau ternyata barangnya sedikit dan bisa atau mampu dihandle dengan menggunakan kedua tangan, silakan pakailah kedua tangan saja. Oke, next, Ibu lanjut nih. Nah, kita akan lanjut ke teknik umum penanganan barang bawaan tamu. Ini juga sudah kita bahas. Jadi Ibu review lagi sedikit. Apakah kalian masih ingat materinya ataukah tidak? Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, sedikit yang ikut Zoom meeting di semester-semester sebelumnya. Jadi kita bahas lagi mengenai penanganan barang bawaan tamu. Yang pertama, penanganan barang bawaan tamu harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat membutuhkan perhatian khusus, yang mana hal ini sering dikenal dengan istilah handling with care. Ya, jadi sudah pernah kita bahas apa itu handling with care. Handling with care itu adalah penanganan barang bawaan tamu yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Kemudian, ada beberapa alasan, atau lebih tepatnya ada 2 alasan kenapa barang bawaan tamu memerlukan penanganan khusus. Nah, sebelum Bu share materinya, ada yang masih ingat apa saja alasan kenapa barang bawaan tamu harus dilakukan dengan penanganan yang khusus? Silakan. Oke, banyak yang raise hand-nya, 8 orang. Ibu tunjuk 1. Dari 11 AP10, Agus Kurniawan. Silakan Agus Kurniawan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Jadi ada 2 alasan dalam menangani barang bawaan tamu yang perlu dilakukan dengan penanganan khusus. Yang pertama ada expense, yaitu masuk dengan expense atau biaya ongkos. Dalam hal ini adalah dikarenakan barang tamu biasanya bernilai mahal, akan memerlukan penanganan yang hati-hati. Yang kedua, yang pertama alasannya adalah karena expense atau biaya atau ongkos. Yang kedua yaitu ada limiting expense, yaitu dengan penanganan dan perhatian yang baik selama penanganan barang tamu, maka dapat menekankan cost atau pengeluaran. Sebab bila bellboy tidak hati-hati dalam penanganan barang tamu dan maka owner atau hotel akan bertanggung jawab dan mengganti barang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Agus Kurniawan untuk jawabannya. Silakan limit kembali. Baiklah, jawaban dari Agus Kurniawan tadi itu sudah mewakilkan ya apa yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, alasan kenapa barang bawaan tamu memerlukan penanganan khusus. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Agus Kurniawan tadi, yang pertama adalah expense. Atau kalau lebih mudah diingat, expense itu adalah biaya atau ongkos. Ya, dalam hal ini dikarenakan barang tamu biasanya bernilai mahal, maka memerlukan penanganan yang hati-hati. Sekali lagi, bernilai mahal itu tidak hanya harga barang bawaan tamu yang mahal. Ya, tidak hanya dilihat dari harganya, tetapi dilihat juga dari nilainya. Oke? Jadi anggaplah semua barang bawaan tamu bernilai mahal. Jadi harus ditangani dengan hati-hati. Yang kedua, limiting expenses. Apa itu limiting expenses? Limiting expenses itu adalah menekan pengeluaran, menekan biaya, menekan ongkos untuk mengganti kerusakan barang yang dilakukan oleh bellboy atau bellmaid. Ya,
Dengan penanganan dan perhatian yang baik selama penanganan barang bawaan tamu, maka dapat menekan kos atau pengeluaran. Sebab bila bellboy tidak hati-hati dalam penanganan barang tamu dan terjadi kerusakan pada barang, maka owner atau hotel akan bertanggung jawab dan mengganti barang tersebut. Jadi untuk menekan pengeluaran tersebut, agar hotel tidak memerlukan biaya tambahan untuk mengganti barang bawaan tamu yang rusak atau hilang, maka barang bawaan tamu haruslah ditangani dengan hati-hati atau memerlukan perhatian khusus, atau lebih dikenal dengan istilah handling with care. Oke, jadi Ibu ulangi lagi sekali ya. Alasan kenapa barang bawaan tamu memerlukan perhatian khusus adalah yang pertama expense, yaitu biaya atau ongkosnya. Yang kedua limiting expenses, menekan pengeluaran atau cost untuk mengganti barang bawaan tamu yang rusak. Berikutnya, metode penanganan barang bawaan tamu. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas waktu di kelas 10 ya. Metode penanganan barang bawaan tamu itu ada 2. Yang pertama sudah Ibu share pada slide, ya. Ada lifting teknik. Nah, apa ini maksud dengan lifting teknik? Silakan. Wow, banyak sekali yang raise hand. Oke, Ibu tunjuk satu ya. Dari 11 AP berapa nih? AP1. Ayuliani, silakan. Udah kedengaran, Bu? Udah, silakan Ayuliani. Lifting teknik adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu dengan memperhatikan tanda barang tamu. Oke, thank you Ayuliani. Silakan unmute kembali. Jadi lifting teknik itu adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu dengan memperhatikan tanda atau sign pada barang bawaan tamu. Contoh sign-nya sudah Ibu berikan tadi ya, ada fragile, ada this way up, kemudian ada keep dry, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tanda atau sign pada barang bawaan tamu. Nah, ketika petugas akan mengangkat barang bawaan tamu, maka petugas harus memperhatikan tanda pada barang bawaan tamu tersebut. Nah, itu dikenal dengan istilah lifting teknik. Teknik mengangkat barang bawaan tamu dengan memperhatikan tanda dan juga kondisi barang bawaan tamu. Next, yang kedua, stacking teknik. Ada yang mau mencoba? Apa yang dimaksud dengan stacking teknik? Wow, 26 partisipan raise hand. Ibu pilih satu nih. Silahkan. Putu Eka Putri Widari dari AP8. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Stacking adalah teknik meletakkan atau menumpuk barang dengan cara yang benar dan tepat untuk menghindari kerusakan atau keretakan pada barang. Oke, jadi stacking teknik itu adalah teknik menumpuk atau meletakkan barang bawaan tamu dengan benar untuk menghindari kerusakan pada barang bawaan tamu. Itu sudah disampaikan oleh Putri Widari dari AP8. Ya, sudah disampaikan dengan baik. Thank you. Nah, ketika meletakkan barang bawaan tamu, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah placing the hard bag under the soft one. Kemudian yang kedua adalah placing the thick bag under the thin one. Yang ketiga adalah placing the big bag under the small one. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas waktu di kelas 10 ya. Waktu praktek juga sudah pernah Ibu sampaikan. Placing the hard bag under the soft one itu adalah meletakkan barang bawaan tamu yang paling keras di bagian paling bawah, kemudian diikuti dengan barang bawaan tamu yang lebih lembut lagi di atasnya. Kemudian placing the thick bag under the thin one itu meletakkan barang bawaan tamu yang paling tebal di bagian bawah, diikuti dengan barang bawaan tamu yang lebih tipis di atasnya. Kemudian placing the big bag under the small one itu adalah meletakkan barang bawaan tamu yang paling besar di bagian paling bawah dan diikuti dengan barang bawaan tamu yang lebih kecil di atas.
stagnya. Oke, itu adalah 3 teknik stacking yang harus diperhatikan ketika meletakkan barang bawaan tamu, baik itu pada troli maupun pada luggage rack atau luggage store. Nah, Ibu lanjut sekarang ya. Itu adalah teknik umum penanganan barang bawaan tamu, sudah pernah kita bahas di kelas 10, dan Ibu bahas lagi sekarang untuk kembali mengingatkan kalian apa yang dimaksud dengan teknik penanganan barang bawaan tamu, ada berapa teknik dalam penanganan barang bawaan tamu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi yang terjadi pada bellboy saat menangani barang bawaan tamu. Ada 4 interaksi yang dilakukan oleh bellboy pada saat menangani barang bawaan tamu. Yang pertama adalah interaksi yang dilakukan oleh bellboy ketika menangani barang bawaan tamu check-in. Itu yang pertama interaksinya. Kemudian yang kedua adalah interaksi yang dilakukan oleh bellboy dengan tamu ketika menangani barang bawaan tamu pindah kamar atau room change. Kemudian yang ketiga adalah interaksi yang dilakukan oleh bellboy kepada tamu ketika menangani barang bawaan tamu check out. Dan yang terakhir adalah interaksi yang dilakukan oleh bellboy ketika menangani penitipan barang bawaan tamu. Jadi bellboy itu akan berinteraksi langsung dengan tamu. Yang pertama, ketika menangani barang bawaan tamu pada saat check-in. Yang kedua, ketika menangani barang bawaan tamu pada saat pindah kamar. Yang ketiga, ketika menangani barang bawaan tamu pada saat check-out. Dan yang keempat adalah ketika menangani barang bawaan tamu pada saat tamu menitipkan barang bawaannya. Yang sudah kita bahas adalah interaksi yang pertama, yaitu menangani barang bawaan tamu pada saat check-in, khusus untuk tamu individu atau individual guest. Itu sudah kita bahas. Bagaimanakah menangani barang bawaan tamu yang check-in khusus untuk individual guest. Dan di interaksi yang pertama ini masih ada lagi interaksi lainnya. Selain interaksi antara tamu dan petugas, antara tamu individu dan petugas. Nah, interaksi yang kedua itu adalah antara tamu rombongan dan petugas. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana menangani barang bawaan tamu check-in, khususnya untuk tamu rombongan. Ya, jadi tamu individu sudah selesai kita bahas. Materinya sudah Ibu upload di e-learning. Kemudian tugasnya juga sudah Ibu upload di e-learning ya. Itu startnya atau mulainya adalah hari ini, jam 7 tadi pagi. Kemudian selesainya, kalau tidak salah, Ibu tanggal 16, jam 23. Atau jam 11 malam. Ya, jadi bagi yang belum ngecek e-learning-nya, silakan dicek. Di sana sudah Ibu cantumkan KD-nya, tujuan pembelajarannya, materi, video juga sudah Ibu cantumkan di sana ya. Jadi yang kurang jelas mengenai step-step SOP-nya, bisa langsung melihat videonya di sana, bagaimanakah seorang bellboy atau bellmaid menangani barang bawaan tamu, khususnya untuk tamu individu ketika mengantarkan menuju ke kamar. Dan Ibu lanjut ya, kita akan membahas mengenai bagaimana menangani barang bawaan tamu yang check-in untuk tamu rombongan. Nah, prosedur penanganan atau kedatangan barang bawaan tamu rombongan. Sedikit berbeda dengan penanganan barang bawaan tamu individu. Bedanya di mana? Sebenarnya sudah Ibu bahas tadi, Ibu ingatkan kembali. Ketika menangani tamu individu, tamu dan barang bawaannya diantarkan langsung atau sekaligus oleh bellboy menuju ke kamarnya. Sambil menjelaskan fasilitas hotel, sambil menjelaskan fasilitas kamar. Itu kalau tamu individu, ya sesuai dengan SOP-nya. Kemudian, kalau tamu rombongan, begitu tamunya datang, sudah selesai registrasi, tamu akan langsung menuju ke kamar tanpa membawa barangnya, atau tanpa membawa luggage-nya. Terus luggage-nya kemana? Luggage-nya akan disortir dulu oleh petugas bellboy atau bellmaid, barulah dikirimkan belakangan ke kamar tamu. Dah, bagaimana prosesnya? Nah, kita mulai saja sekarang ya.
Yang pertama, sebelum menangani kedatangan barang bawaan tamu rombongan, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah persiapan. Jadi sama juga seperti di penanganan barang bawaan tamu individu. Penanganan barang bawaan tamu rombongan juga memerlukan persiapan. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, group information. Apa itu group information? Sudah Ibu sampaikan di layarnya. Group information adalah informasi tamu rombongan. Informasi yang diperlukan oleh hotel untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan tamu rombongan, termasuk persiapan penanganan barang bawaan tamu rombongan. Jadi di group information itu sudah ada jumlah tamu rombongannya berapa, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan apa saja oleh hotel, termasuk juga mengenai penanganan barangnya. Di manakah barang bawaan tamu tersebut akan ditaruh, kemudian siapa saja petugas yang akan melakukan pensortiran, siapa saja petugas yang akan melakukan pengiriman atau pengantaran barangnya, itu sudah tersedia atau sudah dipersiapkan sebelum tamu rombongan tiba. Berikutnya, yang harus dipersiapkan selama kedatangan tamu rombongan adalah daftar tamu rombongan dan aktivitasnya. Atau group activities list disebut ya. Adalah daftar nama tamu rombongan yang akan tiba serta kegiatannya. Daftar ini diperlukan oleh hotel untuk menyiapkan pra-pendaftaran dan menetapkan kamar untuk tamu rombongan. Ya, jadi di daftar tamu rombongan dan aktivitasnya atau di group activities list sudah ada nama tamu rombongan dan ada aktivitasnya. Misalnya, jam 12 dia akan makan siang di restoran, kemudian setelah makan siang mereka akan pergi kemana, setelah itu di malam hari mereka akan pergi kemana, itu sudah ada di group activities list. Jadi petugas hotel bisa menyiapkan hal-hal yang memang diperlukan dari group information dan dari group activities list ini sebelum tamu rombongan itu tiba. Dah? Oke, baiklah. Karena waktu sudah menunjukkan 11.46 ya, harusnya Ibu selesai 11.45, waktunya sudah lewat 1 menit. Jadi, untuk prosedur penanganan kedatangan barang bawaan tamu rombongan akan Ibu lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Silakan, apa yang sudah kalian catat tadi silakan dibaca lagi, kemudian di bukunya juga sudah ada, silakan bisa dicek di buku menyediakan layanan porternya, silakan bisa dibaca-baca dulu di sana. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan untuk e-learning-nya silakan dicek, sudah Ibu upload materi, video, dan juga tugas berupa lesson di sana. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan bisa menghubungi Ibu via WhatsApp, silakan di chat Ibu di WhatsApp Ibu. Ya, sebisa mungkin akan Ibu bantu dan akan Ibu jawab. Oke? Baiklah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata, Ibu tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Zoom hari ini. Ini cantik. Oke. Oh, makasih Narina. Nah, makasih Ri. Cing, mau bisa gitu. Oh, kan langsung klik-klik gitu kan. Nah, untuk mendengar pasti narik 1,1 dia. Oke. Persentasenya langsung. Kan tinggal klik-klik ini ya, misalnya malah ini itu. Nah. Thank you. Om Swastiastu. Hari ini Ibu atas nama Niwayandi Hari Warestiani sebagai guru bahasa Indonesia ya sesuai jadwal akan melanjutkan karena bab satunya sudah selesai dengan teks prosedur. Hari ini kita langsung ke bab 2 dengan teks eksplanasinya. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan panganjali umat ya. Ayo sama-sama Ibu yang mulai ya. Panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.21, menganalisis informasi dalam teks eksplanasi. Setelah itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lanjut mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Terakhir, memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ya, ini ada ringkasan materinya ya. Teks eksplanasi sama seperti ya kita sedang peristiwa, berarti ada urutannya. Sama seperti sekarang ya. Pandemi seperti ini. Peristiwanya dari tahun lalu tapi sampai sekarang belum juga bisa teratasi. Bahkan lebih parah ya pakai pada PPKM darurat seperti itu. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi pada diri Anda sendiri ataupun orang lain. Peristiwa tersebut tentu memiliki dampak. Salah satunya seperti yang tadi Ibu bilang ya, pandemi. Semuanya kena. Tidak cuma di bidang ekonomi, tapi juga sosial, budaya. Semuanya berubah. Kita yang setiap hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu belajar. Tapi sekarang bagaimana? PTM itu sulit. Lebih ke daring. Ya. Karena dampak peristiwa tersebut manusia berusaha mempelajari. Sama seperti sekarang. Tahun lalu kita belum tahu apa itu COVID. Ilmuwan sekarang kan sudah mulai, makanya ada vaksin. Dipelajari ya, enggak, biarpun vaksin itu banyak sekali. Ada AstraZeneca, seperti itu contohnya ya. Dan mengetahui ciri. Oh, variannya COVID-nya sama seperti ini. Oh, hampir sama seperti flu, cuma gejalanya berbeda, proses penyebarannya berbeda, tidak boleh berkerumun seperti itu. Ya enggak? Makanya kita disuruh stay at home, di rumah saja. Ngapain aja di rumah? Ya enggak? Berdasarkan dari peristiwa tersebut, maka Anda dapat membuat teks eksplanasi.
Maksudnya peristiwa dari awal sampai akhir. Sama seperti kalian ya membuat nasi goreng, apa yang tentu kalian buat dulu. Ya, dah itu pengenalannya. Sudah? Lanjut ya. Yang A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Kalau ada yang mau mencatat, silakan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan proses dari suatu gejala, alam maupun sosial budaya masyarakat. Tujuannya untuk menerangkan atau menjelaskan rangkaian proses. Proses itu sudah tahu ya, dari awal sampai akhir. Ya. Silakan kalau ada yang mau catat, silakan catat tuh. Nah ya, yang pertama, teks yang menerangkan atau menjelaskan proses dari suatu gejala alam maupun sosial budaya masyarakat. Menjelaskan proses dari awal sampai akhir. Pertama, gejalanya. Dulu tahun 2020 ya, awalnya kan Maret ya. Kita tidak tahu ternyata COVID masuk Indonesia. Dikirain itu cuma ada di Cina. Ternyata awal deteksinya itu di Depok, di Jawa Barat. Setelah itu ada katanya turis yang kena juga di Bali. Makanya kita di lockdown ya, habis nyepi tahun lalu kan ada lagi. Besoknya Ngemak Geni kan biasanya orang keluar ya, kalau orang Bali itu kan pasti refreshing seperti itu, tapi tidak diperbolehkan. Itu contohnya. Tujuan dari teks eksplanasi, menerangkan atau menjelaskan proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Sama seperti sekarang hujan, fenomena alam. Sosiokultural, sosial budaya, semuanya berubah. Dari yang dulunya bisa dikatakan ekonominya, kalau di Bali kan pariwisata yang mendukungnya. Kalau sekarang, semuanya jeblok. Janganlah bilang di Kuto ya, di Ubud aja udah sekarang, aduh sulit sekali ya. Berapa ekspansi penginapan kan sedikit sekali. Dulu kalau ada ya mungkin situasi normal, kita kan sudah training muridnya seperti biasa. Kalau sekarang kan belum, ya masih belum menentu. Kita tidak tahu. Sekarang katanya PPKM daruratnya sudah berakhir, tapi kan dilihat situasionalnya bagaimana. Ya enggak? Masyarakatnya juga kadang bandel ya, disuruh PPKM ternyata ada juga warung yang buka sampai jam 8 lewat seperti itu. Ya. Lanjut, teks eksplanasi menjelaskan suatu gejala alam dan sosiokultural yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang Ibu bilang ya. Berapa gejala alam, banyak sekali pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sama seperti tadi. Ya, bersifat ilmiah artinya keilmuan, mengandung konsep-konsep yang abstrak. Sudah? Bisa Ibu lanjutkan kan? Ya. Lanjut, secara sederhana, kata eksplanasi diserap dari kata bahasa Inggris explanation yang berarti menjelaskan atau memaparkan. Sama seperti kalian. Pertama, kalau kalian suka masak, nasi goreng lah bilangnya. Pertama apa yang kalian sediakan? Tentu harus ada nasi. Apalah itu ya, bumbunya semua harus lengkap.
kompor, wajan, semuanya kalian jadikan satu. Harus ada prosesnya. Sama seperti kalian sebelum kalian menjadi siswa di sini, prosesnya seperti apa? Kalian tahu Ratnawarta dari mana? Ya enggak? Dari online, mungkin dari teman, dari kakak. Kakak kalian mungkin sekolah di sini, setelah itu direkomendasikan, oh di sana saja sekolahnya begini, fasilitasnya seperti ini, ya enggak? Itu butuh proses. Kalian juga butuh proses di sini. Pertama kalian mendaftar, setelah itu diseleksi, ya enggak? Hingga akhirnya menjadi siswa di Ratnawarta. Setelah menjadi siswa pun kalian itu mengikuti tingkatan. Kelas 11, 12, kelas sekian. Ya, akhirnya kalian dinyatakan tamat. Itu semua ada proses. Teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai teks yang memaparkan suatu proses tentang asal-usul. Asal-usul mengerti kan? Ya. Proses atau perkembangan suatu fenomena berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Dalam hal ini, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks narasi prosedural. Bab pertama kan sudah diberikan ya, teks prosedurnya ya. Hampir sama, ya enggak? Yaitu menceritakan tentang terjadinya sesuatu. Lanjut, yang B. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi, membangun. Kalau sudah membangun berarti ada yang tingkatan pertama sampai tingkatan yang terakhir. Nanti kalau kalian training kan juga ada membuat makalah ya. Pasti ada itu yang pertama. Kalian milihnya kenapa? Itu ada di pendahuluan. Ya enggak? Pembahasan, setelah itu ada di penutup. Ya, yang pertama, sangat mudah membedakan teks eksplanasi dengan teks deskripsi. Eksplanasi sudah tahu ya, memapar yang tadi. Deskripsi itu memaparkan atau teks lain dikarenakan mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri khususnya sebagai berikut. Kalau ada yang mau mencatat, silakan. Sudah ya, sembari kalian mencatat, di bawahnya itu ada ciri-cirinya. Informasi yang termuat berdasarkan fakta. Sama seperti sekarang. Setiap jam, selalu ya, dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, kan pasti ada update-an ya. Berapa dari spesifik yang menderita COVID ya.
ada orang yang dalam pemantauan, ada yang masih di isolasi mandiri, berapa sembuhnya. Kan pasti sudah ada ya, itu berdasarkan fakta. Pasti update ya. Setiap jam, kalau kalian lihat TV One itu kan pasti ada ya enggak? Per tanggal sekian, oh sudah ada, satu harinya itu selalu direkap. Per tanggal 31 Juli sekian orang, sembuhnya sekian. Itu yang berdasarkan fakta. Tidak boleh sesuatu itu sekarang kalau menyebarkan hoax untuk COVID itu, biarpun orang menganggapnya itu bercanda, itu kalau bermain-main itu benar-benar ya di penjara ya, karena itu sudah meresahkan. Sakit ini bukan sakit yang bisa kita lihat ya, bisa kita tangkis. Yaitu sakitnya itu udara, menyebar. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Ya enggak? Lanjut yang nomor 2. Hal yang dibahas adalah suatu fenomena bersifat keilmuan. Ilmiah. Itu sudah termasuk fakta. Sudah pasti. Dan dari mana orang tahu COVID? Kenapa bisa dinamakan COVID? Kenapa sakit ini bisa dibilang berbeda dengan flu biasa? Itu kan sudah ada fakta ilmiahnya. Sakit ini sama seperti flu biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau flu biasa dikasih ya paracetamol atau apalah itu sembuh. Kalau COVID ini biasanya kalau maaf ya, kena orang tua apalagi ya mungkin bukan orang tua ya, ada yang muda tapi memiliki sakit bawaan, itu kemungkinan besarnya itu ya seperti yang paling tidak kita bisa bayangkan ya, tidak mengenakan ya, itu meninggal. Ya enggak? Kalau tidak ada sakit bawaan, ya kalau isolasi mandiri saja orangnya bisa sembuh. Bahkan sekarang kan gencar sekali yang namanya disuruh vaksin ya. Tapi orang-orang kan takut, banyak beredar, ibu enggak tahu itu hoax atau apa ya, katanya habis vaksin ada yang meninggal, ada yang sakit, itu kan tergantung. Kita kan sebelum divaksin, ibu enggak tahu kalau kalian itu divaksin sudah semua kayaknya ya, di sekolah ya. Kalau divaksin, kan pasti ditanya dulu ada penyakit apa, kalau sudah pilek sama seperti bayi ya, pilek, diare, seperti itu tidak diperbolehkan. Kan sebelum vaksin pasti ditanya dulu, ada mungkin riwayat sakit apa, ya enggak? Itu contohnya ya. Yang ketiga, sifatnya informatif, memberikan informasi dan tidak berusaha mempengaruhi. Saat Satgas ya, Satuan Tugas COVID memberikan informasi, mereka itu tidak memberikan pengaruh, cuma mereka memberikan fakta. Persekian sudah ada sekian yang kena. Kita selalu diingatkan di acara manapun, biarpun itu acaranya ya seperti lawakan yang tidak formal ya, tetap ya 3M. Itu selalu ditekankan. Bahkan sekarang kalau ada talk show seperti itu, banyak yang pakai face shield seperti itu. Ya, masker. Tetap rahasia juga sering, rahasia masker. Kalau enggak pakai ya pasti kena ya. Denda misalnya 100.000 seperti itu. Kita dibuat simpel ya, untuk kebaikan kita, tapi kita sulit ya. Padahal cuma pakai masker, tapi bandelnya luar biasa. Justru untuk kebaikan kita, kita diatur orang, ya enggak? Orang pakai masker ya kebanyakan ya seperti ditaruhnya di sini, tidak di mulut, menutupi hidung, sesuka hati. Ya, lanjut. Yang keempat, terdiri atas identifikasi fenomena. Sekarang kan fenomenal sekali ya. Mengalahkan semuanya. Uang negara habis. Kalau kemarin, kalau tidak salah ya, Ibu nonton di TV One atau mana ya, kata salah satu menteri itu sudah 1.000 triliun uang negara habis. Tapi COVID masih saja pandemi. Indonesia katanya sudah berada di urutan 53 ya.
Kita belum bisa keluar. Katanya sudah terjebak oleh COVID. Ini variannya kan Delta. COVID ini awalnya dari India, ternyata ya sekarang sudah ada di Indonesia. Kita tidak tahu kapan akan berakhir, kapan kita bisa PTM ya, tetap muka. Seperti dulu. Seandainya pun PTM tidak akan bisa senormal dulu, ya enggak? Cuma bisa beberapa saja. Sudah? Penggambaran rangkaian kegiatan dan uraian. Lanjut ya. Ya, yang C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur. Kebahasaan. Kalau mau dicatat, silakan ya. Yang pertama ada struktur teks eksplanasinya. Struktur teks eksplanasi itu berisi pernyataan umum. Contohnya, bunga, itu kan umum. Kalau khususnya, bunga matahari. Umum itu masih bersifat, masih diterka. Untuk lebih memahami struktur teks eksplanasi, uraian di bawah ini ya. Ada uraian sebab akibat. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Kenapa bisa ada COVID? Ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan. Bahkan negara Amerika yang memiliki teknologi tinggi pun belum tahu. Kalau pertama kali kita tidak tahu ya di Cina. Tapi kenapa bisa ada? Kenapa mengakibatkan seperti ini? Itu pertanyaan yang masih sekarang selalu dipertanyakan ya. Agus Kurniawan, kamu mencatat itu? Bunga Widiastri masih mencatat ya?
Jadi ada yang C yang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. Mempunyai struktur yang terdiri atas pernyataan umum. Untuk lebih memahami struktur teks eksplanasi, di bawah ini ya ada ya. Yang pertama, identifikasi. Sama seperti kalian memilih-milih, yaitu ada yang di bagian pertama, sama seperti pendahuluan. Yang ke B, penggambaran rangkaian. Di sana ada pembahasannya. Bagian yang kedua ya, ada urutan sebab akibat. Ulasannya berada pada bagian akhir atau penutup. Yang pertama dulu ya, mengidentifikasi. Merupakan ya. Sudah selesai semuanya mencatat? Ya. Di sini kita keterbatasan waktu ya. Bahasa Indonesia sampai di jam 12 lebih 20 menit ya. Lain kali kita berjumpa lagi ya. Dan biarpun kalian ada di rumah belajar seperti ini daring, hujan-hujan, tetap ya semangat ya. Mudah-mudahan Astung Karo nanti semuanya akan kembali normal. Kita akan bertemu lagi di kelas ya nak. Nah ya. Pertemuan mendatang ya, seminggu lagi mungkin ini akan dilanjutkan lagi ya. Seperti biasa, tadi kita sudah mengawali dengan penganjali umat. Sekarang untuk mengakhiri, kita akan mengucapkan Pramosanti ya. Ibu pimpin dari sini ya. Pramosanti ya. Om Santi 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 Om.